dibutuhkan suatu inovasi teknologi atau digitalisasi untuk lebih mengefisienkan dalam menghitung realisasi belanja atas PDN dan PKDN-nya. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengawasan dan validasi pada penerapan P3DN. Di kami pun juga ada suatu organisasi atau bagian yang berfungsi melakukan pengawasan dan melakukan validasi atas penerapan P3DN baik yang di kantor maupun yang ada di proyek. Kemudian berikutnya melakukan pelaporan tadi sudah kita sebutkan ya, kita sampaikan ke Penentu BPKP. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kami juga diminta mendorong atau mensosialisasikan ke vendor untuk mensertifikasikan produk-produknya. Ya ini memang menjadi gap tersendiri saat ini karena teknologi bahan di dunia konstruksi sangat banyak dan berkembang terus, sedangkan sertifikasinya membutuhkan waktu. Kadang barang yang kita belanja saat ini tapi belum tersertifikasi atas nilai PDN maupun PKDN-nya. Kemudian kalau kita masuk mengenal terkait dengan regulasi terkait dengan penggunaan produk dalam negeri ini, tapi sudah dinaungi beberapa legislasi ya dasar hukum. Yang paling ini adalah di Undang-Undang Nomor 3 2014 tentang perindustrian. Pada pasal 86 disebutkan bahwa mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai oleh negara. Kemudian pada PP nomor 29 tahun 2018 tentang pembersihan industri, di sini juga disampaikan ya bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai PKDN minimal 25%. Apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjualan PKDN dan PMB paling sedikit 40%. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga sangat jelas bahwa kita juga diminta untuk mengalokasikan paling sedikit 40% untuk usaha jasa mikro, kecil, dan kooperasi yang menggunakan produk dalam negeri. Kemudian pada Perpres nomor 16 tahun 2018 ini juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri. Inilah beberapa peraturan yang menangani terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian kalau kita capture juga di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, mungkin ini yang kita highlight, bahwa penggunaan produk dalam negeri ini ada untuk proyek-proyek atau barang-barang yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian yang ke poin B, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dalam pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, atau pekerjaan yang dilakukan melalui pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha swasta dan atau menggunakan sumber daya yang dikuasai oleh negara. Jadi untuk yang poin-poinnya adalah wajib menggunakan produk dalam negeri. Kemudian di peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 juga kita capture terkait dengan badan usaha milik negara maupun lembaga negara kita telah diulang lagi, ditegaskan ulang di pasal 57. Kemudian di pasal 60 ini juga ditegaskan bahwa pengadaan terkait produk dalam negeri terdiri dari 3 poin ya, baik ada pengadaan berupa barang, pengadaan berupa jasa maupun pengadaan berupa gabungan barang dan jasa. Kemudian di peraturan Perpres nomor 12 tahun 2021 yang coba kita highlight adalah semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri termasuk rancangan bangun dan perekayasaan nasional. Ini yang sudah menyinggung ke perencanaan nanti ya dari teman-teman konsultan tentunya. Kemudian yang coba kita lihat di poin 5, pengadaan barang impor dapat dilakukan jika, nah ini nanti kalau teman-teman agak mengimpor ini ada persyaratannya, jika
barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Kemudian yang poin pada volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Itu yang coba kita highlight. Kemudian yang poin 76 juga dijelaskan di situ, Menteri Kepala Lembaga Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa melalui aparat pengawasan internal pada kementerian lembaga pemerintah daerah masing-masing. Nah ini kemarin juga kita sempat ikut juga dari rakor di Kementerian Perindustrian dengan Menteri Kementerian BUMN. Di sana disebutkan bahwa di tahun 2022 adalah tahun awareness, di mana semua khususnya di kementerian, lembaga negara maupun BUMN terkait dengan awareness pelaporan. Namun di tahun 2023 nanti akan diterapkan terkait dengan sanksi atas penerapan P3DN ini. Nah ini dasar hukum berikutnya terkait dengan Perpres tahun 2021 maupun Inpres nomor 2022, ini ada penegasan kembali ya untuk penggunaan produk dalam negeri ini. Kemudian tadi yang setelah kami sampaikan terkait dengan pengawasan dan sanksi, ini juga sudah dinaungi di PP nomor 29 tahun 2018 dan Perpres nomor 16 tahun 2018 terkait dengan pengawasan. Kemudian terkait dengan sanksi akan dikenakan ke organisasi atau ke bagian yang pertama adalah lembaga verifikasi sendiri. Ini tertuang di PP nomor 29 2018 di pasal 106 ada peringatan tertulis, kemudian ada pencabutan penunjukan sebagai lembaga verifikasi independen TKDN. Kemudian untuk pejabat pengadaan ini juga bisa dikenakan sanksi jika tidak menerapkan regulasi P3DN. Yang berbeda peringatan tertulis, kemudian ada denda administrasi sebesar 1% dari nilai kontrak pengadaan barang dan jasa dengan nilai paling tinggi 500 juta. Yang ketiga, pemberhentian dari jabatan pengadaan barang dan jasa. Kemudian mungkin di teman-teman yang praktisi ya, yang di dunia kerja katakanlah ini terkait dengan produsen barang maupun penyedia jasa, ini juga ada ancaman sanksinya. Yang pertama adalah pencabutan sertifikat TKDN, yang kedua pencabutan daftar hitam, yang ketiga adalah denda administrasi, yaitu pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15%, dan bisa jadi dikenakan 3 kali sanksi nilai barang yang diimpor. Nah ini di beberapa kami mengikuti proses-proses lelang juga sudah mulai diterapkan atas denda yang di poin 1 pengurangan pembayaran, sehingga sering kami jika kita belum bisa melaporkan TKDN atas produk yang kita kerjakan dari pihak owner atau pemberi kerja, ini akan menahan sebagian hak termin kami. Lanjut, ini terkait dengan implementasi P3DN pada proses pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah ada tahap perencanaan, kemudian ada tahap pelaksanaan maupun tahap evaluasi. Mungkin ini kami capture dari pengadaan barang dan jasa di pemerintah ya, nanti kalau di badan usaha bisa disesuaikan ya di bagian masing-masing. Kalau misalkan di kami ada bagian namanya supply chain management, ini yang membawahi terkait dengan panitia pengadaan, atau kalau di pemerintah namanya ULP. Nah, tahapan perencanaan pengadaan yang pertama harus memasukkan produk dalam negeri semenjak tahap penyusunan program anggaran maupun kegiatan. Di kami pun juga sama, kami diminta membuat komitmen atau perencanaan belanja produk dalam negeri maupun tingkat komponen dalam negeri untuk 1 tahun ke depan. Ini di awal tahun. Kemudian yang kedua, memasukkan produk dalam negeri pada pencantuman rencana umum pengadaan. Ini juga di kami pun saat lelang dengan vendor-vendor, kami juga menerapkan ketentuan dari spesifikasi kami terkait dengan TKDN juga. Kemudian memasukkan syarat TKDN untuk teknis keangkat dan bantuan ini juga kita lakukan. Ini terkait di kami ada bagian yang berhubungan dengan
eh, penafsiran TKDN atas suatu pengadaan di kami. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan komitmen. Ini yang penting adalah bahwa terkait dengan sanksi tadi, bagaimana kita menetapkan komitmen atau perencanaan di awal, nanti akan dikorelasikan terkait dengan realisasinya. Nanti jika atas komitmen tidak tercapai, maka sanksi tersebut akan dijalankan. Berikutnya terkait dengan pada waktu pelaksanaan pengadaan, nah ini yang mungkin agak diperlukan nanti pendalaman ya, terkait dengan pengadaan produk dalam negeri yang berkategori wajib TKDN, maka produk yang dapat masuk hanya yang memiliki TKDN minimal 25%. Kemudian produk dengan TKDN di bawah 25% dan produk impor tidak boleh ikut berkompetisi. Ini yang di poin pertama, dikala kita melakukan proses pengadaan wajib menggunakan produk dalam negeri. Gitu. Kemudian pengadaan produk dengan nilai TKDN di bawah 40 ini seluruh BDN dan produk impor dapat masuk berkompetisi. Kemudian yang poin 2 adalah terkait dengan pemberian preferensi harga pada proses pemilihan penyedia. Ini yang untuk preferensi khusus dengan BDN dengan nilai TKDN minimal 25%. Kemudian preferensi pada pengadaan barang maksimal 25%, preferensi pada pengadaan konstruksi maksimal 75%, preferensi harga digunakan untuk menghitung harga evaluasi akhir atau HEA. Jadi jika ada suatu proses pengadaan barang dan jasa, di situ ada beberapa vendor atau kompetitor, maka vendor yang mempunyai nilai TKDN paling tinggi itu akan mempunyai preferensi harga untuk memberikan HEA atau harga evaluasi akhir. Di situ nanti vendor akan diberikan kesempatan untuk ditawar terlebih dahulu atau diverifikasi terlebih dahulu dibanding vendor yang nilai TKDN-nya lebih rendah walaupun mereka penawarannya lebih rendah. Begitu. Kemudian kita coba masuk sedikit terkait dengan bagaimana perhitungan BDN dan TKDN pada pengadaan barang dan jasa. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan verifikasi dulu. Kita cek dulu sertifikat di P3DN. Nanti kalau kita ke portalnya Kemenperin, kita bisa searching di sana atas barang tersebut punya sertifikat atau tidak. Kalau dia punya sertifikat, tentunya akan diketahui berapa tingkat TKDN-nya. Namun jika ada suatu barang tidak memiliki sertifikat, maka akan dilakukan namanya self assessment. Ini adalah portal yang ada di Kementerian Perindustrian untuk kita mencari suatu produk dan mengecek apakah punya sertifikat, berapa nilai TKDN-nya, seperti itu. Sehingga nanti misalkan kita mengadakan suatu pengadaan besi beton, produknya PTX, katakan berapa nilai TKDN-nya. Nah, kita coba setting di sini. Jika nanti tidak ada, berarti memang produk itu belum punya sertifikat. Kemudian, bagaimana jika tadi tidak punya PDN? Maka saat ini diizinkan dengan melakukan self assessment. Namun self assessment ini juga ada aturannya. Kita harus merujuk pada tata cara dan pemperhitungan TKDN sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 tahun 2011 maaf. Nah, ini saya memberikan salah satu contoh formnya aja. Ini misalkan ada suatu produk besi dan baja atau besi beton gitu ya. Di sini ada perhitungannya dari mulai bahan baku, kemudian ada tenaga kerja langsung atau tenaga tidak langsung, kemudian ada mesin yang dimiliki, mesin sewa atau mesin tidak langsung. Di situ akan kita hitung berapa KDN-nya atau komponen dalam negerinya. Kemudian kita hitung juga komponen luar negerinya. Dari situ kita total komponen dalam negeri dibagi total biaya, itulah nilai TKDN atas barang tersebut. Atau kalau boleh kita sedikit lihat paling bawah ini biaya produknya 3,7 juta,
komponen dalam negerinya 3,7 juta, komponen luar negerinya ada di 3 juta sekian, total biaya di 6,797 juta atau tingkat TKDN atas besi betonnya ada di 55,7%. Ini ada konsep perhitungan TKDN. Jadi TKDN itu harus kita hitung baik itu berupa barang, baik berupa jasa maupun gabungan barang dan jasa. Kalau barang nanti akan kita berdasarkan biaya produksinya. Kalau nanti itu berupa jasa maupun gabungan barang dan jasa, kita harus hitung berapa produk kandungan dalam negeri dan kandungan luar negeri yang tadi setelah kita perlihatkan di slide sebelumnya. Kemudian kalau dibuatkan paling kanan ini, katakanlah material nanti. Kalau material tadi dibuat di dalam negeri, maka bisa dihitung tingkat TKDN-nya bisa di atas 0% sampai 100%. Misalkan nih, ada suatu material yang bahan dasarnya ada dua bagian, misalkan bagian A itu diimpor, bagian B-nya pakai produk dalam negeri, misalkan B-nya komposisinya 75%, material impornya setengah 25%, otomatis punya kandungan 75%. Namun kalau material nanti diimpor semua dari luar negeri, maka TKDN-nya 0%. Kemudian di alat kerja juga sama, nanti akan dicek alat tersebut apakah merupakan komponen atau berasal dari luar negeri atau memang alat tersebut adalah produk dalam negeri. Yang tidak kalah penting juga terkait dengan tenaga kerja juga sama, nanti tenaga kerjanya merupakan tenaga kerja kewargaan mana, apakah keluarga negara asing atau dalam negeri. Kemudian yang perlu kita cek juga adalah terkait identifikasi produk. Misalkan nih, kalau kita mencontohkan pulpen gitu ya, kalau pulpen ini diserahkan dan menjadi milik pengguna produk, maka ini disebut sebagai pengadaan barang, sehingga itu adalah TKDN barang. Tapi kalau di simulasi nomor 2, pulpen ini dipakai digunakan dalam kurun waktu tertentu dan dikembalikan kepada pemilik produk, ini adalah merupakan alat kerja atau jasa, maka yang itu adalah TKDN jasa. Nah ini kalau terkait dengan TKDN barang, yang perlu diperhatikan adalah bahan baku atau material, yang kedua tenaga kerja, serta biaya tidak langsung pabrik. Ini untuk kita hitung sampai dengan di lokasi pabrik atau workshop, biaya-biaya yang muncul sampai di lokasi pabrik atau di workshop tersebut. Kemudian untuk cukup tingkat TKDN-nya sendiri terkait barang. Jadi kalau barang ini tentunya kan produk itu didapat bahannya dari beberapa jenjang, yang perlu kita hitung hanya sampai di tingkat kedua, tidak perlu sampai tingkat ketiga. Contoh kasus ini ya di pipa. Pipa ini kita buat dasarnya dari barangnya flat, ada welding rod, ada flat coating ya katakanlah. Kemudian flat ini didapat barang tingkat tiganya apa? Ada wire rod, ada grafit atau bentonat. Ini yang tidak perlu kita hitung, sehingga yang perlu dihitung hanya di tingkat 1 berdasar dari TKDN barang di tingkat kedua saja. Kemudian terkait dengan perhitungan TKDN jasa, ini yang perlu kita lihat adalah tenaga kerjanya, alat kerja maupun fasilitas kerja, serta jasa umum. Ini yang sebagai komponen perhitungan nilai TKDN atas jasa. Kemudian ketentuan TKDN alat kerja ini juga perlu dipahami juga ya. Ini misalkan nih ada alat kerja yang dibuat di dalam negeri DN dan alat kerja yang dibuat di luar negeri. Jika alat kerja yang dimiliki dalam negeri tadi dibuat dalam negeri, alat kerja tersebut dimiliki oleh orang dalam negeri atau orang Indonesia, maka nilainya 100%. Tapi kalau alat kerja tersebut dimiliki oleh orang luar negeri, maka nilainya 75%. Jika alat kerja itu dimiliki luar negeri dan dalam negeri, maka akan dihitung persentase saham
eh, si pemilik alat tersebut atau perusahaan tersebut. Namun kalau alat kerja itu ada dibuat di luar negeri, kemudian dimiliki oleh orang dalam negeri, TKDN-nya 75%. Tapi kalau alat luar negeri dimiliki oleh orang luar negeri, maka TKDN-nya adalah 0%. Jika alat kerjanya sudah alat kerja luar negeri, kepemilikannya gabungan antara orang dalam negeri dan orang luar negeri, maka akan dihitung berdasarkan persentasenya. Kemudian untuk struktur harga dalam perhitungan TKDN jasa, kalau kita melihat suatu komposisi jasa, itu kan sebenarnya ada pajak, ada keuntungan atau margin, dan biaya operasional. Yang dihitung terkait dengan dasar TKDN itu ada di biaya operasional. Nah, di biaya operasional pun kita breakdown menjadi dua, ada indirect cost dan direct cost. Yang menjadi komponen perhitungan TKDN adalah di direct cost. Itu ada material terpakai, ada tenaga kerja dan konsultan, ada fasilitas kerja dan jasa umum. Jadi pajak PTN, keuntungan margin, dan indirect cost atau biaya manajemen itu tidak menjadi komponen yang dihitung dalam TKDN. Kemudian yang terkait dengan konsep perhitungan gabungan barang dan jasa, atau kalau kami biasanya nyebutnya subkontraktor, di situ vendor itu menyiapkan barang dan jasa pemasangannya. Maka yang dihitung adalah terkait dengan material atau bahan baku, peralatan atau barang jadi yang digunakan, ada tenaga kerja, alat kerja maupun fasilitas kerja, ada konstruksi ataupun aplikasi serta jasa umum. Sama kurang lebih seperti perhitungan jasa, cuma ini harus dihitung terkait dengan materialnya, berapa TKDN maupun jasanya. Pajak, margin maupun indirect cost tidak masuk dalam komponen perhitungan TKDN. Mungkin itu dari saya sedikit sharing ya, pengenalan TKDN. Mungkin memang masih kurang banyak ya, mungkin memang perlu pendalaman terus, karena TKDN atau PDN ini baru dikenal sudah lama, tapi awareness maupun penerapannya baru di tahun 2020 dan 2022 ini yang ditekankan dari pemerintah, sehingga kami pun di perusahaan, pengalaman kami di perusahaan BUMN juga baru mengenal di 2 tahun ini untuk penerapan secara rutin maupun keakuratannya. Mungkin itu aja dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Mutia. Terima kasih. Terima kasih juga Pak materinya TKDN terutama bagi kita para insinyur ya, materinya sangat mendalam dan walaupun memang terlihat simpel namun cukup kompleks juga gitu ya mengenai TKDN dan TKDN ini. Baik Pak Sana, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti bisa dituliskan saja di komentar dan akan saya moderator bacakan pada saat sesi diskusi nanti, atau jika ingin langsung bertanya bisa langsung mention nanti ya, sebutkan waktu dan tempat kami berbicara. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan saja ke narasumber kedua kita, yaitu Bapak Daniel Arifan. Bapak Daniel. Ya, Mbak Mutia. Baik, mungkin pertama untuk operator bisa dibantu untuk ditayangkan CV padanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk narasumber kedua kita ini ada Bapak Daniel Arifan, STMT IPN dan APM, selaku project manager kegiatan aktif saya. Beliau merupakan lulusan Sumatera University Universitas Utara, bachelor degree-nya di Civil Engineering di tahun 2009, kemudian dari Division
juga jadi narasumber dalam pelatihan maupun gitu. Ini sudah siap Pak? Siap Mbak Mutia, salam kenal ya, salam jumpa kembali nih. Oke, izin share screen ya Mbak Mutia ya. Silakan waktu Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Adi Chandra selaku Ketua PPII Badan Kejuruan Aceh Kelautan. Salam jumpa kembali Bapak dan Mbak Anissa Mutia. Kita sudah beberapa kali ketemu ya Mbak ya, dalam kesempatan maupun dalam webinar maupun pelatihan. Izin Pak Harsana, salam kenal dan salam jumpa Pak. Kalau saya ketemu Pak Harsana ini kalau bicara tentang apa namanya itu BUMN Karya Pak ya. Jadi ada program dari kementerian itu, BUMN Karya itu mengeluarkan satu platform ataupun nantinya akan suatu apa namanya itu platform bersama di pengadaan.com. Di situ juga sebenarnya sudah update tentang sertifikat TKDN, kemudian itu tentang vendor. Jadi ibarat kata itu platform bersama di antara BUMN Karya dan itu sangat bagus. Kemudian itu kalau nggak salah 3-4 bulan yang lalu baru kita launching di Wastimatare juga kalau nggak salah itu kita launchingnya, dan kita jumpa Pak Arsana seperti itu. Jadi salam jumpa kembali Pak di dunia Pak Arsana ya, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Arsana telah kenalan tentang P3DN atau PNDN maupun TKDN itu dari sisi generalnya, baik salah satu perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan maupun tahap pengawasan. Dan mungkin saya lebih spesifik ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian itu lebih ke arah bagaimana sih tentang pentingnya pengenalan dan kebijakan tentang PKDN itu khususnya di lingkungan konstruksi atau kontraktor ya. Dalam hal ini saya karena background saya dari penyedia jasa yaitu PT Brata Sabipraya, maka nanti akan lebih banyak bicara tentang sisi daripada penyedia jasa dalam menghitung ataupun dalam melakukan kebijakan atau implementasi tentang PDN maupun tentang PKDN. Tapi kalau kebijakannya sama, kemudian itu juplaknya sama, petunjuk pelaksananya sama, juplitnya juga sama, petunjuk pelaksananya sama, artinya undang-undangnya sama, kan seperti itu. Undang-undang tentunya didasari dengan perpres dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat slide ini, Damn I Love Indonesia. Jadi judulnya saja memang kita sudah di-trigger ya, Damn I Love Indonesia. I Love Indonesia itu tidak hanya sekedar bicara oke, I love Indonesia, aku cinta Indonesia, tapi aku cinta Indonesia itu dibuktikan dengan apa namanya itu perbuatan. Perbuatannya apa? Ya kita cinta produknya. Cinta Indonesia berarti kita cinta produknya. Kenapa sih harus cinta Indonesia, cinta produknya? Cinta produknya tentunya akan menambah yang namanya menggerakkan perekonomian secara tidak langsung ketika perekonomian Indonesia bisa bertumbuh. Nah, jadi nanti akan banyak mengenal istilah tadi sudah dikenalkan Pak Harsana, yaitu tentang P3DN. P3DN adalah peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, PDN produk dalam negeri, PKDN adalah tingkat komponen dalam negeri. Jadi kalau ngomong PDN itu adalah produknya. Produk itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa berupa gabungan barang dan jasa. Kita lanjut. Jadi daftar ranking ini cukup banyak. Nanti mungkin ada beberapa part yang saya skip ya Bapak Ibu. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Harsana mungkin tidak saya jelaskan lagi, atau nanti ada beberapa part yang akan saya skip karena kalau Brata Sabipraya dulunya BUMN Karya itu ada melakukan beberapa batch untuk pelatihan. Ini 2 hari ya, 2 hari pelatihan dari pagi sampai sore. Ini coba kita rangkum dalam 1 jam. Kalau kemudian itu tindak lanjutnya, kalau Brata Sabipraya sendiri telah melakukan yang namanya pelatihan internal tentang PKDN dengan mengundang narasumbernya langsung dari internal kita maupun dari luar, yaitu dari Kementerian PUPR, yaitu di Direktur Bina Konstruksi PUPR. Jadi kita bisa lihat 2 sisi nih dari mulai aturan PKDN dari pengguna jasa, yaitu dari Kementerian PUPR seperti apa nih aturannya, kemudian itu dari kita sendiri seperti apa. Jadi ada 4 dasar-dasar penting, yaitu pengenalan PKDN, kemudian regulasi PKDN, perhitungan dasar PKDN, implementasi PKDN. Oke, kita masuk tentang pengenalan PKDN. Kita berbicara dari semuanya, alasan kenapa, apa dan mengapa PKDN, dan tujuannya apa sih, itu kita pelajari. Oke, pengenalan PKDN.
pandemi COVID-19 berdampak besar bagi pertumbuhan, bagi perekonomian diperlukan untuk hal itu, sehingga bahan baku, bahan penolong ini menjadi impor terbesar Indonesia di tahun 2021. Nah, bagaimana dengan tingkat pengangguran di Indonesia? Nah, kita bisa lihat karena COVID di tahun 2020 sampai 2021 tingkat pengangguran itu naik dari rata-rata 4,94 sampai ke 6,26, peaknya ada di 8,75. Namun sudah mengalami penurunan karena sudah mulai ke COVID sudah mereda, tapi di tahun 2022 itu belum kembali nih tingkat penganggurannya masih tinggi. Jadi karena COVID, kemudian karena perang dagang di Ukraina dan Rusia, itu dampaknya sangat besar. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi global, itu akan mengena ke ekonomi nasional kita. Sehingga inilah yang menjadi apa dan mengapa adanya campaign atau kampanye tentang penggunaan produk dalam negeri seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa belanja modal APBN tahun 2022 pemerintah pusat sebesar 526 triliun, pemerintah daerah sebesar 535 triliun, sementara BUMN itu adalah 420 triliun. Sepakat dengan Pak Harsana tadi bahwa sebenarnya yang menjadi punggawa atau yang menjadi history maker sehingga kita bisa memaksimalkan itu tingkat penggunaan produk dalam negeri kita atau produk dalam negeri kita adalah ya dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, dan dari BUMN. Bahkan kita lihat bahwa belanja modal BUMN itu juga sangat besar. Nah, kalau BUMN digabungkan, ya belanjanya 470 triliun. Nah, bayangkan kalau kita menyerap saja 40% itu untuk belanja di dalam negeri, 420 triliun dari masing-masing sektor ini, maka kita bisa bayangkan kita bisa menjadi negara yang mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia di tahun 2023? Jadi highlightnya seperti itu nih. Jadi kalau kita baca di media cetak, kemudian itu di di media online, banyak sekali tagline isu resesi ekonomi. Sebenarnya itu kemungkinan, bukan pasti terjadi, tapi bukan berarti tidak pasti terjadi. Kemungkinan itu adalah peluang. Peluang itu berbicara peluang adalah nilainya 0 sampai 1. Nah, jangan sampai angka isu resesi ekonomi kemungkinan ini lebih mengarah ke kanan, artinya sudah mengarah ke kepastian. Nah, untuk mengatasi tersebut apa yang kita lakukan seperti itu. Nah, ini karena itu Pak Krisman itu kan ada lagunya itu, Aku Cinta Indonesia. Nah, SBY mengkampen bahwa cinta Indonesia. Nah, Pak Jokowi, presiden kita sekarang, mengkampanyekan slogan PBI, yaitu bangga buatan Indonesia, tapi dengan tindakan menerbitkan Kepres nomor 24 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri atau P3DN pada tahun 2018, mengajak sebenarnya bukan basic produk luar negeri ya, tapi mengajak untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Kepres tersebut nomor 15 2021 pada tanggal 8 September 2021 tentang dibuatlah satu gerakan, namanya adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Timbernas BBI seperti itu. Nah, kemudian tahun 2022 ada yang namanya afirmasi BBI Bangga Buatan Indonesia di Bali di tanggal 25 Maret 2022 bahwa Pak Presiden mengatakan Kementerian Lembaga dan seluruh Pemda serta BUMN agar meningkatkan penggunaan produk lokal termasuk UMKM sehingga akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. BUMN agar menyerap produk UMKM. Jadi jangan heran BUMN itu ada yang namanya padi pasar digital, itu merupakan salah satu produk andalan daripada BUMN sendiri karena itu bagian daripada produk UMKM. Kemudian target dan realisasi belanja produk dalam negeri tahun 2022 kita bisa lihat bahwa total belanja 390 triliun, target PDN-nya ditargetkan sebesar 217 triliun. Sementara realisasi PDN-nya masih rendah yaitu 50 triliun. Nah, bagaimana dengan BUMN? BUMN itu targetnya sebesar 296 triliun, namun realisasinya 114 triliun. Nah, ini cukup angka yang lebih baik daripada total belanja dari kementerian dan lembaga. Artinya kementerian, lembaga, pemerintah pusat, daerah maupun BUMN itu menjadi history maker-nya, menjadi punggawa untuk melaksanakan percepatan penggunaan produksi dalam negeri.
kemudian ini ada di Instagramnya Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi menyatakan bahwa saya pun telah menginstruksikan aparat internal pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan untuk mengawal realisasi pemerintahan APBN dan APBD untuk belanja produk dalam negeri. Jadi Pak Jokowi sendiri ini telah mengkampanyekan untuk melakukan percepatan penggunaan produksi dalam negeri, percepatan P3D produk UMK, usaha menengah kecil dan koperasi dalam rangka mewujudkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, kita memasuki istilah umum. Istilah umumnya itu ada PDN, ada TKDN, dan juga ada BMP, bobot manfaat perusahaan. Nah, apa yang dimaksud dengan PDN atau produk dalam negeri, barang atau jasa termasuk rancang bangun dalam rekayasa yang diproduksi dan atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia yang sebagian menggunakan tenaga kerja WNI yang prosesnya menggunakan bahan baku dalam negeri dan atau sebagian impor. Nah, kemudian apa yang namanya TKDN? TKDN adalah besarnya tingkat komponen dalam negeri pada barang, pada gabungan barang, pada jasa, pada gabungan barang, pada gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa. Nah, selain hidupnya ada yang kita kenal istilah yang namanya BMP atau bobot manfaat perusahaan. BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi UMKM melalui kegiatan pemisahan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan serta memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dan memberikan layanan fasilitas pemeliharaan pelayanan purna jual. Artinya BMP ini merupakan suatu penghargaan yang akan diberikan kepada perusahaan tadi. Nah, nanti ada aturannya nih, ketika TKDN plus BMP-nya mencapai 40%, akan diberikan preferensi harga. Nah, sudah dijelaskan di materi pertama tadi bahwa preferensi harga ini tentunya akan mengubah urutan calon pemenang. Artinya calon pemenang pertama yang berhak nanti akan dilakukan negosiasi terlebih dahulu seperti yang disampaikan tadi. Oke. Next, kita lanjut bahwa industri barang dan jasa. Industri itu adalah kegiatan ekonomi menghasilkan barang melalui proses pengolahan bahan baku, proses pembuatan atau perakitan barang dari bahan baku dan penempatan itunya. Barang adalah siapa baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan penggunaan barang. Kemudian jasa adalah jasa konsultasi layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya alat pikir. Jasa lainnya kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa tatanaan, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Jadinya jasa ini adalah bisa itu berupa jasa konsultasi, jasa layanan, jasa kemampuan keterampilan, dan lain sebagainya. Itu dikategorikan sebagai jasa. Kenapa kita harus mengetahui pengertian ini? Tujuannya adalah sehingga kita pada saat mengisi TKDN nantinya tidak keliru seperti itu. Nah, kemudian itu kita masuk ke ruang lingkupnya, produk dalam negeri, penempatan jasa perusahaan dalam negeri, TKDN dan BMP, verifikasi TKDN, monitoring evaluasi, pelaporan, dan sanksi. Nah, syarat-syarat nih, apa yang dimaksudkan dengan syarat-syarat untuk yang namanya PDN? Perusahaannya berinvestasi di Indonesia, berproduksi di Indonesia, dan berlokasi di Indonesia. Luar negeri 0%, dalam negeri belum tentu 100%. Ya, maksudnya begini, kita memiliki yang namanya barang dalam negeri, buatannya dalam negeri. Contohnya adalah pakaian atau sepatu yang diproduksi made in Indonesia, misalkan merek tertentu, ya buatan di Bandung misalkan seperti itu. Apakah barangnya perusahaan Indonesia yang dia berinvestasi di Indonesia, beroperasi di Indonesia dan lokasi di Indonesia sudah tentu 100% nilai PKD-nya? Belum tentu. Ada hitungannya. Nah, tapi yang namanya loyalty sudah tentu 0% seperti itu. Nah, kita mengenal istilah yang namanya 3 perusahaan, PN, PS, PDN, dan juga perusahaan PA atau perusahaan asing. Perusahaan nasional adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan melakukan penanaman modal di wilayah negara Indonesia. Kemudian perusahaan dalam negeri adalah minimal 51% dari saham yang memiliki hak suara atau voting right, hak dividen, dan hak kendali manajemen dimiliki oleh dalam negeri. Biasanya perusahaan-perusahaan TBK ya, perusahaan-perusahaan TBK yang artinya
PJK itu bisa aja pemiliknya itu orang dalam negeri maupun orang luar negeri. Kemudian perusahaan asing adalah perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa tujuan daripada P3DN? Tujuan daripada P3DN atau peningkatan penggunaan produksi dalam negeri yang pertama sekali adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Nah, maksudnya begini, artinya semakin sering kita melakukan produksi, semakin sering suatu perusahaan itu melakukan produksi, artinya ada suatu kualitas yang semakin bagus. Nah, ketika pada saat kita ambil contoh yang sederhana adalah perusahaan yang paling gampang yang kita lihat itu adalah handphone misalkan Apple ya atau Samsung lah kita katakan. Jadi semakin sering diproduksi semakin bagus kualitasnya, makanya Apple dari seri 1 sampai Apple seri 14 itu semakin bagus. Demikian juga handphone seperti Samsung misalkan, kita bicara produk yang paling gampang kita lihat ya, bukan bicara brand luar, tapi semakin sering dia diproduksi, semakin sering dia dibeli, akan semakin bagus kan hasilnya, sampai Samsung keluaran S berapa gitu, ultra berapa yang sampai dia bisa melakukan perbesaran berapa ratus kali sehingga hasilnya tidak pecah. Nah, tujuannya itu semakin sering kita melakukan produksi maka akan semakin sering kita melakukan kontrol kualitas yang menghasilkan produknya akan semakin lebih bagus. Kemudian apa? Yang kedua adalah meningkatkan kesempatan kerja dan kemandirian bangsa. Artinya ketika memang kita melakukan mengutamakan itu orang-orang lokal sendiri, maka tidak ada yang namanya tingkat pengangguran yang tinggi. Kita akan menekan tingkat pengangguran yang tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi akan meningkatkan kemandirian kita. Kita bukan tidak lagi ya, tapi akan mengurangi ketergantungan kita kepada tenaga asing ataupun kepada produk-produk luar negeri seperti itu. Kemudian mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Kemudian penghematan devisa negara dan meningkatkan efisiensi industri serta mampu bersaing secara global. Tentunya ketika kita menghasilkan produk yang bagus, yang siap ekspor, maka tentunya kita menghasilkan suatu produk yang bersaing secara global. Ini banyak sekali produk-produk kita sebenarnya bisa kita lihat ya bersaing secara global. Tetapi untuk meningkatkan itu perlu yang namanya kita lakukan, kita belanja dalam negeri dulu nih sehingga hasilnya bagus, kualitasnya bagus, itu bisa menjadi nilai jual kita kepada luar atau secara global. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai tukar rupiah atau nilai tukar mata uang di beberapa investor. Bayangkan saja kalau kita sudah memiliki kemandirian, kemudian rupiah kita menguat, negara kita bagus, maka investor dari luar negeri itu akan tertarik karena dia merasa diuntungkan untuk melakukan investasi ke Indonesia. Jadi inilah tujuan daripada P3DN seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian apa sih multiplier effect belanja produk dalam negeri? Kalau bisa kita lihat adalah belanja produk dalam negeri minimal 400 triliun nih, APBN maupun APBD. Multiplier effect-nya apa? Pertumbuhan ekonomi naik 1,7% dari APBN dan APBD. Dari sektor BUMN bisa naik 0,4%. Kemudian membuka 2 juta lapangan kerja yang baru. Seperti itu. Kemudian, apalagi sih multiplier effect penggunaan produk dalam negeri? Multiplier effect-nya adalah belanja PDN Rp1 menghasilkan Rp2,2 terhadap perekonomian nasional. Dengan simulasi SCGE, itu salah satu model dalam Kementerian Keuangan, belanja produk dalam negeri tahun 2021 sebesar 72,6 triliun, data dari LKPD memberikan dampak sebesar 0,91% terhadap PDB nasional. Bayangkan tadi PDB kita sempat minus, kemudian itu tadi 4 hampir 5, kalau kita belanja dalam negeri 72,6 triliun, maka dampaknya itu hampir meningkat 1% tuh PDB kita, atau setara dengan 159,52 triliun. Ini sumber dari paparan Menteri Perindustrian pada saat temu bisnis di Bali tahun 2022 kemarin. Kemudian sebenarnya prinsipnya ada dua hal nih, multiplier effect belanja produk dalam negeri. Bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri dan bagaimana menekan laju impor. Sesederhana itu prinsipnya. Oke. Nah, kemudian regulasi PKDN. Kalau kita bicara regulasi, ada banyak regulasi yang mengatur, tetapi saya highlight yang nomor 5 ini adalah
nomor 5 ini merupakan peraturan Menteri Perindustrian nomor 16 tahun 2011 adalah merupakan tentuan tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri. Jadi semua kementerian nantinya, baik itu kementerian PUPR ataupun kementerian apapun itu, pada saat melakukan tentuan cara perhitungannya akan menginduk, akan merefer, bahasanya bukan menginduk, tapi merefer aturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian tersebut ya. Jadi kalau dibilang kayak sistem procurement kita, ini kita masuk nih, tadi ini nomor RUP-nya yang dari artinya tadi pengatur masyarakat tonjong, TKDN ini 305 karena nilai. Kenapa sih? Ini gampangnya kita lihat sertifikat nih. Karena sertifikat ini dikeluar dari website Kemenperin untuk material kawat tonjong, ini langsung keluar nih. Makanya TKDN-nya dari berapa nilai pengadaannya dikali persentase ini keluarlah angka rupiahnya TKDN-nya seperti itu. Nah, pengawasan dan tanggung jawaban kita telah melakukan yang namanya pemetaan atau membentuk tim untuk melakukan pengawasan penanggung-jawaban, pelaporan, serta perencanaan, klarifikasi, dan evaluasi TKDN. Nah, ini bentuk daripada pelaksanaan komitmen kita. Kita melakukan pelatihan TKDN bersama BUMN Karya ya, dari 6 ya, BUMN Karya kita melakukan yaitu pelatihan bersama. Itu masing-masing karya ini bergiliran jadi tuan rumahnya seperti itu. Nah, kemudian ini kita melakukan internal nih. Setelah kita melakukan pelatihan bersama dengan BUMN Karya, kita melakukan pelatihan internal dengan mengundang Direktur Bina Konstruksi PUPR Bapak Nikodemus sebagai pematerinya dan tim internal kita. Ini sudah dilakukan di beberapa tempat. Batch pertama di Bali, batch 2 Jakarta, dan 3 Surabaya. Mungkin batch terakhirnya itu kita akan lakukan di Medan ataupun di daerah timur sana. Dan ini bagi bentuk komitmen kita untuk melakukan implementasi daripada P3DN tadi, seperti itu. Nah, lanjut, ini hasil evaluasi akhir. Ini saya tidak jelaskan secara panjang. Saya hanya meng-highlight di sini, ini harga penawarannya dia. Nah, ini setelah dilakukan preferensi, karena dia memiliki nilai TKDN dan BNP yang lebih tinggi, setelah dilakukan preferensi, maka ini akan dapat mengubah yang namanya urutan jalan pemenang. Preferensi itu ibarat kata adjustment lah, bahasa sederhana itu adalah adjuster atau adjustment, sehingga bisa dilakukan preferensi harga. Nah, tadi perusahaan nasional yang dia punya harga penawaran 740, dia bisa jadi peringkat 1 karena telah dilakukan preferensi harga sebesar 654. Kemudian perusahaan asing yang penawarannya jauh lebih rendah dari 2 perusahaan di atas, 726.000 nih, dia tetap aja dia peringkatnya peringkat 3 karena dia tidak mendapatkan preferensi harga. Nah, namun ADB ini kebetulan A lagi memiliki TKDN yang lebih tinggi serta BMP-nya, sehingga dia mendapatkan preferensi harga yang lebih tinggi, sehingga urutan calon pemenangnya yang tadinya harga penawarannya lebih tinggi menjadi preferensinya menjadi lebih rendah, dan ini jadi peringkat 1 yang dikatakan Pak Dana tadi bisa dilakukan negosiasi terlebih dahulu. Kalau sudah sesuai pagu dan sudah oke, Pak, tentunya perusahaan ini yang menang. Itulah yang namanya gunanya si TKDN tadi, seperti itu. Nah, masih administrasi tadi sudah dijelaskan Pak Arsana, ada kuning, ada merah, ada hitam. Ini sama kayak bola ya. Awalnya kuning dulu, merah dulu, baru hitam. Hitam itu berarti artinya blacklist. Nah, sudah saya tidak jelaskan secara detail, artinya ini berjenjang ya, sanksinya itu berjenjang seperti itu. Kemudian ini sanksi finansial dari Kemenperin serta PT itu ada sedikit perbedaan. Kalau dari Kemenperin nomor 16 tahun 2011 nilai maksimal 15%. Kemudian untuk yang Permenperin nomor 54 tahun 2012 itu 10%. Jadi bisa dikatakan kalau denda maksimal 100% konstruksi itu 5%, tetapi karena dia tidak melaksanakan yaitu realisasi pengadaan TKDN di bawah daripada ditahan, sebenarnya ditahan karena dia tidak mencapai yang namanya komitmen persentase TKDN di awal. Oke, dari saya itu terakhir kata saya katakan supaya produk dalam negeri. Terima kasih, dan salam itu selebar satu. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Pemaparan materinya detail dan juga menambah wawasan terkait dengan kita alur beserta satu lima TKDN ya. Baik, seperti itu saja.
kita akan memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi, sesi tanya jawab. Bagi sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, pertanyaan bisa diajukan di kolom chat atau ini udah ada yang bisa share. Baik Bapak Ibu, mungkin kita buka dulu ke tiga berikutnya. Ini pertama dari melalui chat dari Pak Ahmad Bali Karyawan, beliau merupakan mahasiswa akhir S2 Peternakan Universitas Saluleo. Ingin bertanya kepada Bapak Hermana. Ini ada dua pertanyaan, mungkin saya baca pertanyaan pertama dulu, yaitu pertanyaan pertama adalah kebijakan salah satu kementerian untuk mengurangi impor komoditas menentukan jumlah PDN yang distribusi dan membantu produk tadi. Jika katakanlah produk itu nilainya 100, nanti akan dihitung TKDN-nya kecuali atas pajak maupun margin dan indirect cost. Jadi yang dihitung atas direct cost. Nah, atas lisensi lagi, katakanlah ada suatu kurang lisensi dari mana itu tidak inline ya terhadap produk tersebut, nilai TKDN-nya berapa. Yang pasti misalkan ada suatu barang datang dari luar negeri, katakanlah motor atau mobil fuel up dikirim ke Indonesia, itu pasti produk itu dan produk luar negeri tentunya tidak akan punya sertifikat PDN. Tapi kalau nanti ada suatu kurang, misalkan ada mobil Avanza itu ya, mesinnya diimpor dari Jepang tapi dirakit di Indonesia, mungkin ada komponen banyak, dihitung berapa kandungan dalam negeri dan berapa kandungan luar negeri. Yang bisa memberikan sertifikat tadi adalah si perusahaan mendaftarkan produknya ke Kemenperin, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Harsana dan paparan jawabannya. Untuk Pak Arif, bagaimana Pak? Apakah sudah terjawab? Baik Pak, iya Pak, sudah. Terima kasih juga karena partisipasinya dan pertanyaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin selanjutnya? Mungkin kita juga sudah melewati waktu ini ya, waktu yang ditentukan, mungkin ya sudah lewat 15.30. Kalau mungkin dari Bapak Ibu tidak ada lagi yang ingin bertanya atau ditanyakan kepada pendengar kita, mungkin kita bisa lanjut saja gitu ya. Mungkin atau Bapak Ibu sekali lagi dari bertanya. Mungkin izin Bu Mujan menambahkan sedikit. Oh iya, boleh Pak. Oke. Jadi mungkin yang akan jadi gap terkait dengan penerapan TKDN adalah bahwa tadi terkait dengan produk barang atau teknologi barang itu berkembang pesat sekali. Tapi di satu sisi sertifikat atas produk tersebut sangat minim, sehingga sering sekali kita menghadapi suatu tantangan dalam pelaporan TKDN kita itu seberapa akurat. Nah, dari peraturan sudah disiapkan namanya tadi check assessment. Cuma check assessment adalah suatu check declare dari vendor atau pemilik produk untuk menghitung sendiri. Nah, seberapa besar keakuratan yang bisa melakukan dari surveyor Indonesia atau lembaga independen nanti. Yang menjadi kekhawatiran kami, terutama di dunia industri, adalah bahwa kami diminta melakukan komitmen di depan berapa pencapaian TKDN atas pembelanjaan kami, sedangkan TKDN tersebut atas barang-barang baru tadi yang belum punya sertifikat melakukan set declare dari si vendor. Nah, ini yang punya potensi atas komitmen dengan realisasinya terjadi perbedaan. Nah, ini yang mungkin perlu kajian kita bersama, terutama di dunia keinsinyuran ya, untuk memastikan, terutama bagi teman-teman yang bergerak di bidang praktisi, bahwa dalam menghitung produknya itu harus diharapkan tingkat keakuratannya benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nanti produk kita setelah dilakukan evaluasi dari tim independen atau dari Kemenperin
mungkin menimbulkan selisih yang cukup besar. Itu aja mungkin dari saya, Bu Mutia. Terima kasih. Terima kasih Pak Laksana. Mungkin ini kita ada pertanyaan terakhir di kolom dari Pak Darman Amnon. Sehubungan dengan himbauan dari Menteri PUPR agar semua material dan barang dalam kegiatan pembangunan proyek harus menggunakan produk bersih, apa yang harus dilakukan seorang insinyur dan peran dari penyedia jasa dan penyedia? Terima kasih. Mungkin bisa dari karena tadi pertanyaan sebelumnya dari Pak Danu, mungkin sekarang dari Pak Hasan ini. Baik, terima kasih Bu. Tadi bergantung kita sebagai seorang insinyur posisinya di mana. Kalau katakanlah mungkin pengalaman saya sebagai di dunia konstruksi khususnya penyedia jasa kontraktor. Jadi di kami menjalankan di dua hal terkait di engineering maupun di proses pengadaan barang dan jasa. Kalau di engineering kami mencoba melakukan suatu inovasi desain atau value engineering untuk mensubstitusi produk-produk impor. Harapannya dengan melakukan inovasi tadi yang dulunya spesifikasi atau produknya ada produk impor, kita rubah menjadi produk yang mengutamakan atau meningkatkan produk-produk dalam negeri. Mungkin salah satu misalkan contohnya nih, kalau dulu kita ini punya desain katakanlah aspal yang di speknya menggunakan aspal katakanlah mereknya Exxon, itu yang 100% itu impor dari Singapura, bisa dilihat kita ajukan dengan misalkan dengan rigid pavement yang menggunakan beton ready mix yang notabene otomatis kandungan lokalnya banyak karena pasirnya pasti lokal, terus agregatnya pasti lokal, semennya pun juga boleh dibilang menggunakan pabrikan Indonesia yang otomatis tingkat TKD-nya akan sangat tinggi. Itu yang salah satu kita lakukan. Terus yang kedua mungkin terkait dengan keinginan juga, bagaimana kita menjalankan metode kerja. Apakah kita bisa melakukan inovasi di metode kerja sehingga kita menggunakan alat-alat yang boleh dibilang produknya lebih banyak pemiliknya di Indonesia, atau mungkin yang dulu misalnya pakai eskavator semua, kalau ini mungkin jalian kecil, ya udahlah kita gunakan manual pakai tenaga kerja sehingga paling nggak udah mengurangi ketergantungan kita dari alat-alat impor seperti itu. Kemudian di satu sisi tadi keinginan yang kedua di bagian pengadaan barang dan jasa, di kami pun juga punya tim khusus yang akan menjalankan atau menerapkan komitmen maupun ketentuan dalam proses pengadaan barang jasa yang mengutamakan produk dalam negeri. Misalkan contoh kasus, kalau kita mau mengadakan barang katakan kalau barangnya ada di dalam negeri, jika ada vendor yang menawarkan dengan produk luar negeri, itu nilainya pasti sudah sangat kecil di kami. Sehingga harapannya dengan si vendor menggunakan produk dalam negeri, dia punya skor yang lebih tinggi sehingga nanti mereka akan menang dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Kalau seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arsana. Mungkin dari Pak Renal selanjutnya. Terima kasih Mbak Mutia ya. Izin menambahkan bahasannya, pertanyaan sangat bagus. Sebenarnya gini, kalau bicara tentang kalau ini himbauan dari Kementerian PUPR sendiri juga punya tim khusus ya, tim khusus untuk namanya itu tim pemeriksa. Jadi gini, kalau misalkan kontrak sekarang PUPR itu kan dia komitmen TKDN-nya berapa di TKDN rencana. Bisa jadi yang namanya komitmen kan bisa jadi nggak sih kita sebagai kontraktor sebagai pemenang, yaudah kita berdebat terus bodo amat perkara nanti dia nggak dapat atau enggak, beli itu marginnya kan nggak dapat supaya kontraknya dapat ini. Artinya tadi gini, kita ada verifikasi dulu nih, misalkan satu kontrak ini spesifikasi teknisnya apa, brandnya apa, dan jenisnya apa. Dari TKDN rencana yang telah ditetapkan sama kementerian, itu kita cek apakah memang sudah bisa tercapai atau enggak dengan jenis produknya apa, kemudian mereknya apa, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita men-state bahwa kita bisa mencapai, katakanlah dia men-state 80%, ternyata
dilakukan klarifikasi perhitungan itu nggak nyampe. Nah itu tingkat pertama yang kita lakukan adalah klarifikasi di awal. Nah kalau ternyata memang klarifikasi di awal ternyata sanggup, udah kita jalankan. Tapi kalau nggak sanggup, kita ngomong di depan, ini nggak sanggup nih, kita harus turunkan dulu tingkat apa namanya itu komitmennya di awal. Nah itu untuk di awal, komitmen di awal. Pada saat perjalanan kontrak, seperti yang disampaikan Pak Sana tadi, melakukan review engineering, melakukan review metode kerja dan sebagainya, sehingga untuk menambah yang namanya nilai PKDS. Tetapi jangan lupa pintu awalnya tadi adalah di SDM tadi, di rantai pasok tadi, ada supply chain tadi. Nah makanya kalau dari kita sendiri sih, kita punya sistem nih, kita udah langsung memasukkan PKDN rencananya berapa, ya sudah masukkan tuh di apa namanya itu si vendor itu. Anggaplah kalau misalkan dia barang itu harus memiliki sertifikat yang aktif, yang artinya aktif itu masih dalam tanggal dan juga memiliki sertifikat. Nah, bagaimana dengan jasa maupun dengan barang dan jasa itu berupa self-assess, dia melakukan perhitungan sendiri seperti itu. Nah, kita kan sudah punya format tuh yang saya sebutkan tadi di presentasi saya tadi, bahwa di sistem e-prop kita sudah dimasukkan nih PKDN rencana berapa. Artinya kita sudah masuk di sistem tuh. Ya udah kita post aja minimal sekian. Nah, siapa yang berani bisa lebih daripada ini, kalau dia misalkan PKDN barang, otomatis dia bisa membuktikan sertifikatnya di atas itu. Tapi kalau misalkan dia jasa ataupun misalkan gabungan barang dan jasa, pasti akan memiliki tempat assessment yang dia tanda tangan di Mesrai. Artinya gini, ketika orang sudah melakukan declare bahwa PKDN saya sekian, dia tanda tangan di Mesrai, otomatis dia bisa mempertanggungjawabkan perhitungannya seperti itu. Nah, itu cara kita yang kita tidak capek-capek untuk melakukan verifikasi di awal, karena itu kita post aja di sistem kita mintanya sekian. Nah seperti itu. Nah kemudian itu yang melakukan itu tadi presiden dan sebagainya itu sudah apa namanya pasti akan kita lakukan. Tambahan saya seperti itu Mbak Anissa. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak yang telah bertanya. Baik, terima kasih Pak Daniel. Semoga pertanyaan ini jawab ya, jawaban dari kedua narasumber kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan pertanyaan terakhir ini dari Pak Darmansyah, kita menutup untuk sesi hampir sesi terakhir dari yang akan dibawakan oleh saya. Saya akan harap bahwa Bapak Ibu peserta dapat menambah wawasan dari sesi pematerian dari kedua kita dan dari sesi penyadap ini. Baik Bapak sekalian, sebelum saya tutup untuk kemudian saya serahkan ke MC, mungkin kita ada closing statement dulu dari kedua narasumber kita. Namun sayang sekali ini Pak Adi mungkin sudah izin tadi, beliau memang sedang ada di lapangan gitu ya. Baik, mungkin pertama-tama kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Harsana. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin kami mengajak pada saya sendiri maupun rekan-rekan semua ya, kita sebagai warga negara Indonesia khususnya yang bergerak di bidang keinjineran, harapannya adalah bahwa kita bisa memberikan sumbangsih ke negara maupun bangsa terkait dengan peningkatan produk dalam negeri ini, baik dari sisi mungkin dari sisi desain atau dari sisi pengadaan barang dan jasa, sehingga output dari kinerja kita betul-betul bisa mensupport program pemerintah terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Bu. Terima kasih. Sukses buat kita semua. Semoga sumbangsih kita bisa memberikan harapan besar dan nilai positif bagi bangsa negara. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Harsana atas posisinya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengar statement dari Bapak kita Singkatnya, kita lah proses dalam negeri itu aja. Apapun background kita, mau kita insinyur let's say dari teknik sipil, kelautan dan sebagainya, mencintai proses dalam negeri itu pastinya ada satu atau dua hal yang harus kita kita korbankan seperti itu. Tapi karena ini berupa himbauan, sebenarnya tujuan besarnya tahu kan, untuk menggerakkan ekonomi tadi. Nah sehingga Kementerian Bangsa kemudian itu menaikkan PDB kita, karena dari kita bicaranya dari global dulu baru bicara nasional. Makanya tadi saya bicaranya tentang
apa dan mengapa kenapa PDN. Jadi harus memiliki latar belakang yang jelas. Dengan latar belakang itu, mencintai produk dalam negeri dibuktikan dengan perbuatan nyata, melakukan pembelajaran yang lebih banyak di luar negeri, dan teknik-tekniknya tadi sudah disampaikan, itu ya ayo kita lakukan bersama-sama. Tidak memandang kita dari sektor konstruksi, tidak memandang kita dari sektor kelautan atau sektor tadi peternakan, adanya tadi ya yang bertanya dari sektor peternakan dan pertanian dan sebagainya. Bisa kita melakukan pembelanjaan dalam negeri, kita lakukan tujuannya yang besar itu tadi, sehingga produk domestik produk kita, tingkat pendapatan kita bisa naik. Lagi-lagi ini demi bangsa dan negara dan juga demi kesejahteraan kita semuanya. Dan satu lagi, jangan melupakan kualitas. Walaupun sebenarnya produk dalam negeri, tapi kualitas juga tetap harus menjadi patokan yang pertama. Dari saya cukup sekian, Mbak Anissa. Terima kasih. Semangat dan juga kita untuk menggunakan produk-produk dalam negeri agar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kepada Bapak Ibu yang belum itu mengikuti aksi maupun